Pemirsa, usai vonis bebas dijatuhkan kepada Ronald Tanur, publik luas mengecam dan mengkritik keputusan majelis hakim. Publik mendesak hakim diperiksa. Apakah Komisi Yudisial akan melakukan pemeriksaan kepada Hakim Ernentua Damanik, dua anggota hakim lainnya? Untuk membahasnya telah bergabung dari luar studio juru bicara Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nur Dewanta, dan Guru Besar Hukum Pidana UNER, Nur Basuki Minarno. Selamat malam Pak Mukti, selamat malam Prof. Nur. Selamat malam, Mbak Fitri ya. Baik, saya akan ke Pak Mukti terlebih dahulu. Pak Mukti, tiga hakim PN Surabaya ini mendapat kecaman karena vonis bebas terhadap Ronald Tanur ini dianggap tidak sesuai dengan bukti yang ada. Bagaimana KY menyoroti pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini? Kalau bicara tentang pertimbangan, sampai tadi malam Komisi Yudisial belum mendapatkan putusan yang utuh. Jadi kita belum mendapatkan putusan yang utuh, sehingga kita belum bisa pelajari. Namun dari berbagai informasi yang kita gali melalui investigasi, kemudian beberapa dokumen-dokumen yang bisa kita mulai sebuah proses analisis terhadap kasus tersebut. Itu yang pertama. Kemudian kalau kemudian pertanyaannya adalah kapan hakimnya akan diperiksa, ini nanti akan kita proses sesuai prosedur, yaitu ketika bukti-bukti cukup kuat, maka kita akan lakukan panel, dan panel itu akan menentukan untuk ditindaklanjuti dengan memanggil para saksi, juga pelapor, dan terakhir adalah hakimnya. Oke. Butuh waktu berapa lama dari mulai investigasi pendalaman hingga kemudian KY memutuskan akan memeriksa ataupun memanggil tiga hakim ini? Kami tidak bisa pastikan ya, tergantung dari kecepatan daripada adanya informasi dan bukti-bukti tadi. Tetapi bahwa KY telah menentukan bahwa kasus ini termasuk kasus prioritas. Jadi ada beberapa kasus prioritas yang kemudian masuk, istilahnya masuk jalur khusus atau fast track gitu ya. Nah, prosesnya dipercepat. Gitu. Itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kita tentunya berharap juga dari berbagai teman-teman media, kemudian dari pengacara, dan kita sudah lakukan koordinasi dengan kejaksaan. Semakin cepat ada bukti dan sebagainya, ini akan mempercepat juga proses pemeriksaan. Demikian. Oke. Baik, saya akan ke Prof. Nur mengenai ada bukti dan fakta di persidangan, namun nampaknya sejumlah fakta justru tidak menjadi pertimbangan oleh hakim. Kenapa menurut Anda ini justru hakim teryakinkan untuk menjatuhkan vonis bebas? Jadi begini Mbak Putri, kalau saya melihat ini bukan terkait dengan buktinya yang tidak cukup, tidak. Hanya saksi yang melihat secara langsung atau mendengar secara langsung memang kurang. Tapi perlu diingat bahwa kalau di dalam hukum pidana itu bisa menggunakan yang namanya circumstantial evidence. Artinya bukti-bukti yang tidak langsung. Kalau kita melihat di dalam fakta-fakta persidangan, itu ada saksi yang mengatakan bahwa sebelum terjadi katakanlah penganiayaan yang dilakukan oleh si terdakwa itu, ada beberapa saksi yang mengatakan bahwa antara korban sama terdakwa itu bertengkar, ya, bertengkar kemudian turun sampai ke lantai basement, kemudian di situ ada bukti dari visum et repertum bahwa si korban itu ada terlindas ban kendaraan atau ban mobil dari pihak terdakwa. Jadi dari fakta-fakta itu sebetulnya menurut pendapat saya itu cukup bukti bahwa matinya korban itu disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi kalau dikatakan buktinya tidak cukup, saya tidak terlalu pas demikian. Tapi kalau saksi yang melihat langsung memang kurang, ya. Tapi kan perlu ada bukti-bukti pendukung untuk hal itu. Misalnya CCTV, misalnya visum et repertum, kemudian saksi yang secara tidak langsung mengetahui terjadinya katakanlah penganiayaan itu,
itu kan sebetulnya bisa dirangkai oleh majelis hakim, itu merupakan alat bukti petunjuk. Oke, Jadi nah itu. menurut Anda apa yang Nah, terjadi Prof. Nur ketika kemudian ada hasil visum yang menunjukkan bahwa ditemukan luka di hati korban akibat benda tumpul, ada bukti lindasan dari ban mobil pada tubuh korban, kemudian juga ada CCTV, tapi kemudian hakim sama sekali juga tidak menjerat pasal penganiayaan. Apa sebetulnya menurut Anda terjadi? jadi begini, kalau terkait dengan masalah visum et repertum, memang di dalam visum et repertum itu tidak menunjukkan siapa pelakunya. Itu lain. Jadi visum et repertum itu hanya menyebutkan bahwa matinya korban itu karena apa. Nah, karena apa tadi, maka tugasnya penyidik untuk mencari siapa pelakunya. Nah, di dalam perkara ini, si penyidik sama jaksa sudah menghadirkan beberapa saksi yang kemudian didukung dengan CCTV itu menunjukkan bahwa ada perbuatan yang dilakukan oleh pihak terdakwa. Ya, barangkali majelis hakim tidak yakin di dalam pembuktiannya bahwa matinya korban itu karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Tapi paling tidak yang perlu diingat di dalam perkara ini, di samping terdakwa itu dituntut atau didakwa dengan pasal-pasal pembunuhan, juga ada penganiayaan. Jadi semestinya dari beberapa fakta hukum yang ada, paling tidak itu pasal penganiayaan itu bisa kena sudah. Karena di situ dari visum et repertum menunjukkan bahwa si korban itu mengalami luka, lecet, atau di situ ada lebam mayat yang disebabkan karena benda tumpul. Nah, padahal kan tidak ada pelaku lain di dalam peristiwa itu terjadi. Satu-satunya di situ hanya terdakwa yang ada. Kecuali kalau terdakwa itu bisa menunjukkan ada pelaku lain, barangkali pelaku itu bisa diduga yang melakukan tindak pidana terhadap korban. Oke. Tapi di dalam hal ini hanya terdakwa sendiri di situ. Jadi sebetulnya alibi yang disampaikan di dalam amar putusan itu terkait dengan masalah si terdakwa itu bukan sebagai pelaku atas matinya si korban itu sangat-sangat tidak berdasar. Oke, baik. Saya akan Jadi kembali gitu. saya akan kembali ke Pak Mukti. Ketika kemudian KAI nanti akan memeriksa 3 hakim ini, apa kemudian keterangan yang akan digali dan dari pendalaman sementara yang dilakukan oleh KAI, apakah ada dugaan ataupun unsur dugaan pelanggaran kode etik ataupun pedoman perilaku hakim? Dari hasil diskusi dan kajian dengan tim dan tenaga ahli di Komisi Yudisial, ada kemungkinan ini ada 4 butir dari kode etik yang mungkin dilanggar. Yang pertama bahwa hakim tidak bersikap adil, artinya ada keberpihakan terhadap para pihak. Yang kedua, kemandirian. Ini apakah hakim ada diintervensi atau tidak, ada pressure atau tidak. Yang ketiga, integritas. Integritas ini berkaitan apakah hakim menerima sesuatu, gratifikasi dan sebagainya, misalnya begitu. Dan yang keempat adalah mengenai profesionalitas, artinya dari proses itu, proses secara baik hukum formil maupun hukum materialnya, apakah sudah sesuai atau tidak, itu berkaitan. Kita memang tidak masuk pada putusan, tetapi dari putusan itu kita bisa melihat celah adanya kemungkinan apabila ada ketidakwajaran, maka itu adalah celah untuk kita masuk kepada kode etik. Gitu. Oke. Ini sedang kemudian dilakukan pendalaman, nantinya akan kemudian dipanggil para hakim ini, tapi jika kemudian terbukti ada pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku ini, apakah kemudian akan berdampak pada putusan ataupun sanksinya akan seperti apa, Pak Mukti? Kalau pada putusan hakimnya, tentu saja tidak ya, karena ini prinsip hukum ya, secara universal sudah
rejudikata itu bahwa putusan hakim hanya bisa dibatalkan oleh hakim selanjutnya. Namun demikian, kalau kemudian ditanyakan kepada Komisi Yudisial mengenai sanksi apa yang mungkin dalam pedoman pelaksanaan dari KPPH itu ada sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Dari berat yang terberat adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Dan ini kemudian selalu kita lakukan dengan melakukan sidang bersama Mahkamah Agung yang disebut dengan Majelis Kehormatan Hakim MKH. Itu yang berkaitan dengan putusan. Demikian. Oke, baik. Saya akan kembali ke Prof. Nur. Bagaimana komentarnya mengenai proses yang saat ini terjadi di KY, di mana sedang dilakukan pendalaman, investigasi untuk kemudian nantinya akan ada pemanggilan keterangan ataupun dari para hakim atau 3 hakim ini? Jadi gini Mbak Putri, memang benar disampaikan oleh Prof. Mufti bahwa KY itu tidak bisa memeriksa tentang substansi dari putusan itu. Yang bisa adalah menilai apakah yang bersangkutan itu melakukan pelanggaran etik atau pelanggaran terhadap perilaku hakim itu sendiri. Tapi barangkali Prof. Mufti perlu saya sampaikan dari beberapa informasi yang saya dengar, dari majelis hakim pada waktu membacakan putusan, yang bersangkutan itu menyatakan bahwa saya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, apabila saudara nanti tidak puas terhadap putusan ini, saudara bisa mengajukan upaya hukum. Ini disampaikan sebelum putusan itu dilakukan. Ini kalau menurut saya ini tidak lazim gitu kan. Padahal hakim itu, majelis hakim itu kalau dalam menjatuhkan putusan kan harus yakin. Soal nanti para pihak itu tidak puas terhadap putusan itu persoalan lain kan. Tapi hakim di dalam menjatuhkan putusan itu sesuai dengan UHAP itu kan 183, UHAP itu kan hakim harus yakin berdasarkan pada minimal 2 alat bukti yang cukup. Tapi statement awal majelis hakim menyatakan seperti itu tadi, ini agak saya pikir agak aneh gitu kan. Saya tidak pernah dalam persidangan majelis hakim menyatakan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan atau majelis hakim itu tidak merasa yakin dia memberikan suatu putusan terhadap perkara yang dia periksa atau dia adili. Barangkali saya menyampaikan hal itu kepada Prof. Mufti, barangkali bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan di dalam mengaji apakah terjadi pelanggaran etik atau pedoman perilaku hakim. Oke, Pak Mufti silakan tanggapannya. Ya, saya kira seperti hal-hal ini tadi, informasi seperti ini tadi kan menjadi catatan. Dan untuk sementara memang Komisi Yudisial sudah punya beberapa informasi yang mohon maaf kita belum bisa sampaikan karena ini bersifat investigatif, termasuk hal-hal yang tidak wajar, yang kemudian tadi disampaikan Prof. Basuki bahwa hakim sepertinya nggak yakin dengan putusannya dengan memberikan itu. Nah ini seperti itu yang menjadi catatan kami. Lebih dari itu kita akan coba terus kali dan keterkaitan antara proses beracara maupun kemudian pada putusan-putusannya ini tadi yang kita coba akan lihat apakah di situ ada indikasi atau sinyal yang menunjukkan bahwa ini kemungkinan ada lubang-lubang di sini pelanggaran kode etik. Itu yang biasa kami lakukan. Oke, baik. Artinya Pak Mufti dari proses saksi, kemudian kami mengundang pelapor dan juga termasuk hakimnya kalau kebetulan kita meyakini juga cukup kuat bukti-bukti tadi. Oke, Pak Mufti artinya sampai bukti sementara sampai saat ini memang ada indikasi ketidakwajaran di balik putusan hakim ini? Ya, logika awam saja Mbak. Ya, kalau semua masyarakat heboh, semua orang kemudian berkomentar, para pihak yang baik yang mengikuti persidangan ya, mungkin jaksanya dan juga pengacara dan hadirin yang ada di sana dan juga masyarakat umum termasuk tadi teman-teman di DPR, di Komisi 3, ya. Ada Pak Saroni, ada
siapa itu Mbak Oneng itu Mbak Oneng itu kemarin juga menyatakan KAI harus turun, ya itulah kemudian memang dari situ kita salah satu inisiatif itu muncul ketika ketika adanya putusan yang kontroversial yang membuat kegaduhan, yang membuat kegelisahan serta tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang kemudian menjadi perbincangan banyak orang, itu yang kemudian salah satu indikasi kenapa kemudian ini diributkan. Kan nggak mungkin kalau tidak ada kalau ada asap nggak ada apinya, kan gitu. Kira-kira begitulah. Oke, baik. Kembali ke Prof. Nur, ini kemudian proses yang dilakukan oleh KAI sedang berlangsung seperti itu. Tapi bagaimana Anda kemudian melihat dampak dari gaduhnya kasus ini ataupun putusan hakim ini terhadap kepercayaan publik terhadap hakim itu sendiri? Jadi gini Mbak Putri, saya sebagai pemerhati maupun akademisi, di dalam putusan ini memang sangat-sangat janggal. Gitu. Sangat-sangat janggal. Nggak mungkin majelis hakim itu bisa menyatakan bahwa matinya korban itu karena minum alkohol. Padahal tidak ada dokter yang menyatakan seperti itu. Itu yang paling janggal di sana. Karena kan hakim tidak mempunyai keahlian di dalam hal itu. Bagaimana majelis hakim bisa mengambil suatu kesimpulan tanpa ada dasar sama sekali. Kecuali kalau ada dokter yang dihadirkan di dalam persidangan menyatakan bahwa matinya korban itu karena minum alkohol. Saya bisa memahami. Tapi di dalam perkara ini tidak ada sama sekali. Tapi kok bisa majelis hakim itu mengambil suatu kesimpulan seperti itu? Dasarnya apa? Ya tentu saja dengan putusan seperti ini sangat-sangat merugikan bagi pihak si korban. Makanya saya sampaikan kepada jaksa penuntut umum agar segera melakukan kasasi. Ya, tentu dengan alasan bahwa putusan bebas yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya itu harus dinyatakan putusan bebas yang tidak murni. Karena putusan yang bebas yang tidak murni itulah yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan kasasi. Oke. Baik, terima kasih Pak Nur dan juga Pak Mukti. Kita tunggu saja bagaimana kemudian hasil investigasi dari KAI dan bagaimana kemudian keputusan ke depannya. Terima kasih Pak Nur dan juga Pak Mukti telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.